Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi di mana? Kafe, Pak. Hah? Di kafe. Kalau saya pulang nggak keburu, Pak. Oh, masih di kafe. Iya, dekat kantor. Kamu lembur. Enggak, Pak. Saya kalau pulang Hah? ke rumah nggak keburu. Soalnya kalau pulang ke rumah nanti nggak keburu giginya. Jadi tetap di kantor nih. Enggak, lagi di kafe. Oh, kafe, kafe. Iya, dekat kantor. Kafenya rame, lagi rame. Iya, suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengaran nggak suara saya? Suara kedengaran ya? Kedengeran, Pak, saya kafe. Iya, betul. Oke, silakan kamu presentasi 1, 2, 3 ya. Oke, dan di fullkan di Zoom. Tapi saya daftar isinya, Pak. Langsung terbelakang aja. Oke. Latar belakangnya juga fenomenanya udah saya tambahin. Ini 1,5 spasi. Bukan 2 spasi. Kemarin kan Bapak bilang. Ini baru 1,5 spasi. Coba 2 spasi. 2 spasi. 2 spasi itu. 2 spasi itu. Iya, Pak. Ini 2 spasi semua ya. Biar kelihatan, kalau ini rapat nggak kelihatan matanya. Masih pada saya Yang kemarin udah saya tambahin, Pak, teorinya. Ya, lebih dari separuh akhirnya ya parece itu lebih Kalau saya lebih jelasin, saya mau pakai teorinya itu karena terus saya menggunakan karena sektor yang berkaitan terhadap fraud dan juga waktu memasuki sehingga peluang besar untuk terjadinya penipuan.
Lalu saya yang orang saya itu teori crowd. Itu saya udah bikin crowd blog dan juga gambar. Saya lalu pentagon merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi sebuah perusahaan yang memiliki kriteria untuk melakukan financial statement fraud. Dan ini merupakan alat efektif untuk mengidentifikasi potensi penggelapan dan manipulasi laporan keuangan. Cara itu kriterianya Gini score lebih kecil daripada yang kedua dalam menunjukkan bahwa perusahaan itu nggak tergolong sebagai manipulator. Sedangkan jika Gini score-nya lebih dari 2,5, maka perusahaan itu menunjukkan adanya melakukan manipulasi. Di sini saya juga menunjukkan daripada Gini score. Terus variabelnya dari Dayscast Educator Index, Gross Margin Index, Asset Quality Index, Self Growth Index, Depreciation Index, dan Total General Administrative Index, Total Appropriate Total Asset, dan Leverage Index. Ini udah ada formulanya. Lalu di sini saya udah kemarin tambah di CG, terus penelitian terdahulu sudah saya bikin paragraf. Penelitian terdahulu terdapat 11 penelitian terdahulu. Ini komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi terjadinya financial statement fraud. Itu hipotesis. Ini baru spasi. Apa? Ini belum dua spasi ya? Belum dua spasi ya? Ya Pak, jadi dari bawah tabelnya belum dua spasi. Terus di hipotesis kedua ini terhadap potensi terjadinya financial statement fraud. Lalu di hipotesis keempatnya yaitu komite independen berpengaruh negatif terhadap potensi terjadinya financial statement fraud. Ini bab 3. Bab 3-nya kalkulasi itu. Ini dua spasi. Ya, ini belum Pak. Dan itu juga pilih nggak tahu Kalau di kafe agak berisik loh, nggak kedengaran suara. Si Jasmine. Suara saya nggak kedengeran Pak. Enggak. Karena suara kafe sangat berisik. Ini sekarang kedengeran nggak Pak? Apa?
Sekarang kedengeran nggak Pak? Ya kedengaran, sekarang kedengaran sih. Tapi tadi nggak gitu kedengaran sih. Terus yang positive sampling, terus kriteria pemilihan saya yang pertama itu pemilihan sektor pertanian dan dapat dibiasakan yang secara itu menyediakan perangkat yang lengkap dari tahun 2011 sampai 2022. Lalu yang kedua itu perusahaan sektor perbankan yang itu melakukan data variabel yang saya pilih untuk audit, dewan komisaris, dewan direksi, dan presiden. Ini juga yang terakhir laporan keuangan dinyatakan dalam BPM. Intinya di sebelah saya itu dari hasil belajar dan diambil terus metode pengambilan saya merupakan terus di sini ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Di sini variabel dependent saya itu financial statement fraud. Terus variabel independen audit yang dewan direksi dan komisaris independen. Variabel kontrolnya itu content knowledge, kompensas, dan knowledge. Di sini ada variabel dependent saya. Ukurannya ukuran jenis ekspor. Di sini sudah saya terus di sini ada rasio keuangan untuk mengukur ekspor. Jadi udah saya masukkan rumusnya DSRI, GNI, ANI, SGAI, TATA, dan LPG. Ini sumber itu dari ini 2011. Ini saya juga udah jelasin dari masing-masing variabel. Di sini ada desa Irretrievable Index. Itu fungsinya untuk mengetahui piutang dan penjualan yang diberikan di Spinbang selama hidup. Sedangkan kalau gross margin index itu berfungsi untuk mengukur perbandingan antara laborator dari komoditi dengan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga itu asset quality index. Itu fungsinya untuk mengetahui kualitas usaha tidak lancar di sebuah dari lalu yang keempat terus terus ada depresiasi index itu fungsinya untuk mengetahui depresiasi dari sebuah perusahaan dan dibandingkan dengan ada self general administrative itu untuk menentukan biaya dan biaya administrasi yang dikeluarkan di penjualan. Lalu ada kotak awal ini untuk menghitung volume pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas uang bukan dari kas. Terus yang terakhir itu adalah leverage index. Itu fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam dengan total aset yang dimiliki. Ini ada operasional variable itu jumlah audit dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris dikali 100 berdasarkan dari peraturan OJK nomor 25 OJK 4. Lalu yang selanjutnya itu ada dewan komisaris itu beranggota dewan komisaris dibagi dengan jumlah anggota dewan dikali 100. Jadi peraturan OJK nomor 33 tahun 2004. Lalu kalau komisaris independen itu jumlah komisaris independen dibagi sama jumlah anggota
Dewan Komisaris. Sumbernya itu juga dari Peraturan OJK Nomor 33 LJK 04/2014. Lalu yang terakhir jumlah anggota DPRD dibagi jumlah anggota dewan dikali jumlah itu juga dari PRDK Nomor 33 tahun 2014. Di sini ada variabel kontrol. Pertama itu itu berasal dari tahun saat ini dikurangi oleh tahun pembiayaan. Jadi saya dapat sumbernya dari Robert S. dari tahun 2010. Terus kalau kompensasi cara menentukan itu dari harga saham dikali jumlah saham yang beredar yang itu dari tahun sebelumnya menjadi awal tahun 2014. Terus yang terakhir itu dari dan jual tahun 2014. Dibaca juga Pak. Pengolahan organisasi. Ini ada analisis dan deskriptif. Ini merupakan kemudian digunakan untuk merangsang karakteristik dari kehidupan. Oke, selanjutnya itu analisis persamaan regulasi. Pertama dari di penelitian kata yaitu konseptual menurunkan konstanta ditambah beta 1 kali x1 selanjutnya itu uji autokorelasi. Dan juga udah bikin penelitian dari uji autokorelasi. Lalu ada uji ini juga ada kriteria yang biasanya satu p-value tidak terindikasi harga komoditas. Terus kalau p-value kurang dari 15 maka terindikasi adanya heteroskinesis. Terus di sini juga ada teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji parsial, uji koefisien determinasi, lalu ada estimasi model data panel. Itu menggunakan metode Pull-List atau Common Test. Terus di sini yang kedua ada metode Fixed Effect Model. Dan yang ketiga ada metode Random Effect Model. Lalu ada analisa menggunakan uji flow, terus uji lawan. Ini ada daftar pustaka. Tapi ini belum bisa dilakukan masih cari di laptop saya. Kalau itu nama saya nggak pakai dokter, Sparta aja. Oh, Sparta. Coba, iya Sparta aja. Dan sebelah kanannya rata, terus kanannya rata. Apa Pak? Sebelah kanan tuh rata. Suara kamu nggak gitu kedengaran ya, bisik banget nih. Nggak dengar saya. Apa Pak? Itu sebelah kanan tuh rata tuh, rata sebelah kanan tuh rata. Oh, ya. Suara kamu nggak kedengaran sih, berisik banget di sini. Iya Pak. Sudah Pak. Ya. Jadi suaramu nggak kedengaran, saya nggak ngerti, nggak ngerti apa. Nggak kedengaran suara Jasmine, berisik sekali. Masih nggak kedengaran Pak. Enggak, apa waktu kamu jelaskan nggak kedengaran suara. Berisik suaranya. Masih nggak kedengaran ya Pak. Apa? Masih nggak kedengaran ya Pak.
Ya, suara kedengaran tapi isinya nggak ada kata-katanya nggak kedengaran tapi kata-kata nggak jelas. Karena karena suaranya berisik banget di situ. Suara-suara kafe itu Oh iya Pak, maaf ya Pak. ya berisik sekali. Ini saya udah bikin daftar pustakanya Pak. Berarti saya yang kurang daftar isinya aja Pak. Oh itu. Iya, Kamu sama daftar. kirim email saya, ke email saya. Kirim ke email saya. Kalau udah ada daftar isinya Pak. Ya, setelah daftar isi nanti kamu kirim email saya. Baik Pak, saya Ya, kirim nanti ya Pak. Saya bikin daftar isinya dulu sama ya. daftar tabel. Saya nggak tahu tuh bab 1, 2, 3 itu nggak tahu saya ininya. Yang kamu Iya, jelaskan nggak ngerti saya. iya Pak, nanti saya kirim ya Pak. Nggak ngerti saya. Karena nggak dengar kedengaran. Kamu di kafe sih nggak kedengaran. Iya Pak, saya kalau pulang takut nggak keburu Pak. Apa? Kalau pulang takut nggak keburu. Iya. Iya Pak. Ini saya udah selesai Pak. Ya itu tabel apa tuh? Tabel yang tadi itu ya. Coba deh. Yang Mana Pak? tabel parabol tuh, parabol. Yang Operasional variabel. ya itu kok kolom kedua kecil banget tuh jaraknya. Oh, mana Pak? Itu terus terus. Terus ya Pak. Bab 2 di bab 3 ini. Bab 3 mana? Bab. Apa yang Ini Pak. ini. Jadi Ini ya Pak. kolom 3-nya kecil banget tuh jaraknya. Harusnya kolom 3 terus kolom 3 terus lebih lebar tuh, lebih lebar. Lebih lebar harusnya. Iya Pak. Iya nggak seimbang. Itu yang sumbernya ngapain tuh sedang kolom, nggak perlu sedang kolom tuh sumber. Kolom terakhir itu nggak perlu sebenarnya. Iya Pak. Itu referensi dipindah ke rumus saja, di bawah setelah rumus itu nanti referensi apa. Proses sedang kolom. Oh, di bawah rumusnya Pak. Iya, itu referensinya di mana? Menurut siapa itu? Oh, di bawah rumusnya baru sumbernya. Iya. Di kolom Oke yang Pak. terakhir itu nggak perlu itu, kolom terakhir itu. Baik Pak. Nanti saya betulin ya Pak. Iya. Jadi nggak jelas kamu bab 1, 2, 3 saya nggak tahu. Kamu jelasnya nggak dengar. I- Iya Pak. Itu Nanti saya kirim ya. sekarang kok jelas suaranya. Tadi nggak jelas suaranya. Apa Pak? Sekarang Ini suaranya sekarang jelas. jelas Pak. Tadi nggak jelas suaranya. Oh, ini Iya, saya iniin Pak headsetnya saya deketin. iya jadi nggak dengaran sih. Iya Pak. Berarti saya bikin daftar isi sama benerin tabel ya Pak. Iya, iya. Nanti saya kirim. Ini saya stop share Pak. Stop aja. Ya Pak. Nah sekarang coba kamu bisa jalan nggak bab 1 itu apa fenomenanya apa bab 1? Fenomena di bab 1 saya bikin ada kasus Bank Senturi, terus ada kasus Bank Mandiri, Kasusnya apa? terus sama Kasusnya apa itu kasusnya? kasus kalau di Bank Senturi dia itu mengalami kegagalan likuiditas Pak. Jadinya dia laporan keuangannya itu dimanipulasi agar investornya itu nggak kabur gitu Pak. Jadi dia melakukan manipulasi laporan keuangan. Tetapi pada saat dilakukan audit itu ditemui adanya fraud. Terus kalau di Bank Mandiri itu dia yang melakukan fraudnya itu karyawannya Pak. Jadi karyawannya itu melakukan penyalahgunaan wewenang. Dia melakukan transaksi yang tidak dilakukan oleh nasabahnya. Lalu kalau pada Bank Bukopin itu dia melakukan manipulasi data kartu kredit sehingga dia itu menaikkan laba bersihnya. Kalau empirical gap-nya apa? Empirical gap-nya? Empirical gap
sama penelitian terdahulunya, Pak. Ya, di latar belakang itu. Hmm, kalau itunya adanya perbedaan teori, Pak. Saya melakukannya itu pakai teori fraud tree yang teori fraud yang terbaru. Ya, yang hasil penelitian sebelumnya. Yang membedakan dengan penelitian yang lain. Empirical gap itu kan perbedaan masing-masing penelitian itu yang terkait dengan topik penelitian Jasmine. Apa itu? Latar belakang itu. Adanya perbedaan ini pengambilan sampelnya, Pak. Kalau saya kan dari 2019 sampai 2023. Kalau penelitian terdahulunya itu rata-rata itu sampai 2022 saja. Enggak, bukan itu hasil penelitian terdahulu yang saling bertentangan apa? Apa, Pak? Hasil penelitian sebelumnya yang saling bertentangan. Itu kan empirical gap tuh. Itu kamu kutip Yang di latar belakang bab 1 itu kan. Oh, Ya. saya belum masukin itu, Pak. Terus masuk tuh, harus wajib tuh ya. Oh, berarti Wajib saya tuh, tambahin itu ya, Pak. Iya, wajib tuh, jangan sampai nggak masuk tuh ya. Empirical gap. Iya. Jangan sampai nggak masuk tuh. Iya, Pak. Jadi ditanya dosen pasti tanya itu, pasti kamu suruh masuk. Empirical gap ya, Pak. Iya. Oke, Gap Pak. itu kan kamu menjelaskan misalnya penelitian X1 terhadap Y. X1 terhadap Y itu siapa aja meneliti hasilnya gimana masing-masingnya. Dalam satu lini aja. Oh, masing-masing variabelnya ya, Pak. Iya, masing-masing X1 terhadap Y. Itu penelitian siapa yang meneliti X1 terhadap Y itu. Dalam satu Iya, lini Pak. aku menjelaskan satu lini. Kan banyak penelitian tuh kamu kutip semua hasilnya gimana, bertentangan, yang positif, negatif, yang tidak signifikan yang mana, kenapa gitu ya. Oh, iya, Pak. Itu nanti penelitian X2 terhadap Y kamu. Itu Iya. siapa yang sudah meneliti, siapa aja hasilnya gimana, hasilnya yang positif, negatif, bertentangan lah, kenapa gitu ya. Baik, Pak. Kamu X-nya ada berapa? X-nya ada berapa? 4. Saya ada 4 independennya. Kalau termasuk kontrol kan? 4 itu yang Iya. 4-nya yang independennya aja, Pak. iya, jadi kalau 4 itu berarti 4 linear juga kamu tulis tuh empirical gap Oh, itu satu ya. alinea, satu variabel ya, Pak. Satu X1 terhadap Y. X1 terhadap Y, satu linear jelaskan. Siapa yang meneliti ya, hasilnya apa, yang positif siapa, yang negatif siapa, yang tidak signifikan siapa, kenapa Oh, berbeda, iya, Pak. ya. Kenapa berbeda, itu ya. Iya, Pak. Permasalahanmu udah, permasalahannya apa? Masalahnya. Rumusan masalah saya itu apakah komite audit berpengaruh terhadap terjadinya financial statement fraud. Terus, apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap terjadinya financial statement fraud? Yang ketiga, apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap financial statement fraud? Dan yang terakhir, yaitu apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap terjadinya financial statement fraud? Prodi tahunnya tahun berapa? Tahun berapa tahun? Apa, Pak? Prodi penelitiannya tahun berapa ke tahun berapa? 2019 hingga 2023, Pak. 2003. Iya, ya. Terus apa yang Iya, 5 tahun, Pak. grand teorinya apa grand teorinya? Grand teorinya? Teori agensi teori. Gimana? Kenapa teori agensi kamu gunakan? Kenapa Karena teori agensi itu kan karena agensi teori ini kan menjelaskan adanya hubungan antara dua belah pihak atau lebih, yang salah satu pihaknya itu merupakan prinsipal dan yang satunya itu agen. Nah, terus di keduanya ini terdapat konflik, Pak, biasanya, yaitu adanya asimetri info. Itu cerita tentang teori keagenan. Apa, Pak? Kalau ditanya teori keagenan itu apa? Jawabannya itu. Tapi kalau ditanya
kenapa teori keagenan itu dipakai dalam game teori untuk menjelaskan hubungan X terhadap Y? Kenapa? Oh, karena biasanya itu adanya konflik antara manajemen dengan investor, yaitu adanya Bentar keinginan dong. investor. Bentar, Jasmine. Itu konflik itu menjelaskan teori agensi. Ini bukan teori, bukan, Oh, saya bukan tanya teori agensi. Coba jelaskan teori agensi. Kenapa teori agensi itu bisa menjelaskan X1 kamu hubungan dengan Y? Apa yang bisa menjelaskan X mana itu? Kalau kamu variabel udah 4. iya. Hubungan variabel X kamu terhadap Y. Itu gimana teori agensi menjelaskannya itu? Jadi gimana teori agensi bisa menjelaskan hubungan X terhadap Y? Gimana? Contohnya hubungan X kamu apa tuh? SIG. Komit, Gitu. komite audit, Pak, Komite audit X1-nya. itu gimana? Bagaimana komite audit itu hubungan komite audit terhadap fraud itu dijelaskan oleh teori agensi seperti apa menjelaskan? Itu maksudnya. Terus kamu tambahkan Oh, studi itu. oh, Ini kalau alinea grand teori itu kamu di jelaskan agensi teori. di agensi teori kamu jelaskan Apa, Pak? teorinya, kan teori kamu jelaskan tuh. Nah, sekarang kamu jelaskan juga Ya. bagaimana teori agensi itu bisa menjelaskan pengaruh komite audit terhadap fraud, laporan keuangan. Fraud. Gimana tuh? Boleh Oh, jadi menjelaskan. saya nambahin 4 kali ini lagi ya, Pak. Iyalah, menjelaskan teori agensi itu bagaimana teori agensi itu bisa menjelaskan hubungan komite audit terhadap fraud laporan keuangan. Baik, Pak. Nah, itu kamu menjelaskan salah satu linia tuh, salah satu linia. Begitu juga variabel kedua apa? Komisaris Variabel kedua. independen. Komisaris Bagaimana? independen. Jadi bagaimana teori agensi itu bisa Komis- menjelaskan pengaruh komisaris Komisaris independen terhadap independen. fraud laporan keuangan, terhadap laporan keuangan. Nah, gimana teori agensi itu menjelaskan? Iya, Terus kamu Pak. tadi harus jelaskan tuh, ya. Yang keempat ada 4, ini ada 4 linia berarti kamu tambahkan, ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. mesti cari di jurnal yang kamu kutip itu ada itu, bisa ada itu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Terus kalau yang apa KCG itu komite audit itu apa? Apa komite audit? Ini jelaskan komite audit itu apa? Jelaskan. Apa, Pak? Jasmine, komite audit itu kamu jelaskan apa itu komite audit? Mengukurnya gimana gitu. Oh, tadi saya udah jelasin, Pak. Kamu jelasin tadi suaramu nggak jelas. Berisik banget tuh nggak tahu saya tuh, ya. Iya, Coba, Pak. Ini saya lagi di luar. ya, coba jelaskan nanti di ujian ditanya, seminar tanya itu, ya. Kamu bisa menjelaskan dengan lancar, jangan sampai nggak bisa jelasin lancar. Kamu bisa menjelaskan dengan lancar apa itu komite audit dan bagaimana mengukurnya. Oh, iya, Pak. Coba deh. Saya coba sekarang. Apa? Saya coba sekarang. Iya, coba sekarang deh. Coba deh. Tanpa melihat, ya, tanpa melihat proposalmu ke kalimat Oh, sendiri. iya, Pak. Jadi, komite audit itu merupakan suatu komite yang dibuat dengan tujuan untuk memeriksa proses pelaporan keuangan, terus pengendalian internal dan juga menilai daripada tingkat kepatuhan atau compliance dari perusahaan. Terus cara menghitungnya Ngukurnya. cara menghitungnya komite audit dibagi sama jumlah anggota dewan komisaris. Masa sih? Iya, Pak, itu berdasarkan peraturan OJK nomor Enggak, bukan. nomor Variabel kamu itu kan variabel komite audit itu ngukurnya gimana? itu Kan Pak rumusnya saya dapat.
komite audit itu kamu ngukurnya variabel kamu pakai bagaimana ngukurnya? Di variabel di penelitian kamu itu gimana ngukurnya? Jumlah komite Itu audit itu persentase gimana komite? Coba berapa apa ukurannya jumlahnya itu gimana? jumlahnya Pak, jumlah komite auditnya, terus Nah, dibagi sama jumlah anggota Dewan Komisaris. masa sih jumlah komisaris nggak ada hubungannya kan? Iya Pak, itu dari Dari referensi di siapa tuh? peraturan OJK Pak. Namanya apa itu namanya? Komite audit bagi jumlah referensi namanya apa? Komite audit dibagi Dewan Komisaris. Namanya apa tuh? Mencari jumlah komite auditnya Pak. Loh, jumlah komite audit kan udah ada komite audit. Kau cari jumlah komite audit? Karena jumlah komite audit. Kamu jurnal kamu referensi jurnal apa? Jangan OJK itu OJK itu referensinya apa? Referensinya ukurannya itu referensi pakai apa itu? Langsung udah ada komite auditnya ya Pak? Iya, variabel coba bab 3 referensi variabel kamu coba referensi variabel. Itu dijelaskan Ini di Pak. jelaskan bab 2 juga itu. Iya, udah Pak. Di bab 2-nya kamu jelaskan bagaimana mengukur variabel kamu. Nanti di bab 3 dijelaskan lagi. Iya Pak, sudah. Bab 3 coba apa mengukur komite audit itu gimana mengukur? Di bab 3 Kayak kalau di bab 2 ada juga tuh ukurannya. Formulasi ada juga. itu tadi saya pakai yang kayak tadi, jumlah komite audit dibagi anggota Dewan Komisaris dikali 100. Ya nggak nyambung ya. Komite audit kan beda sama komisaris. Komite audit itu beda sama anggota komisaris. Komite audit itu bukan komisaris tuh. Oh, berarti jumlah komite audit aja Pak. Iya, jurnal kamu kutip gimana dia ngukur? Coba jurnal mana yang kamu kutip tuh? Jurnal komite audit dia ngukur gimana? Jurnal yang kamu kutip tuh. Coba lihat jurnal. Sebentar Pak. Jurnal yang Jasmine kutip itu apa? Di jurnal itu dia ngukur komite audit gimana ngukurnya? Ini katanya persentase jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh komite audit. Apa? Jasmine? Persentase jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh komite audit. Nah, itu yang benar kan. Tadi kamu beda. Mana sih? Oh, Aduh, gimana? Itu benar. Itu kamu tulis di bab 2-nya itu. Di komite audit iya itu Pak. gimana ukurnya. Iya Ya, Pak. sama. Beda lah. Tadi kamu ke komite audit dibagi jumlah komisaris. Mana? Ada. Mana nggak nyambung Iya. Aduh. Nanti dosennya bingung baca skripsi nanti. Gimana sih tanya? Coba di bab 2 itu kamu Iya. sampaikan ukurnya gimana ya? Iya Pak. Diceritakan di bab 2 diceritakan ukurnya gimana ya? Harus sama dengan di bab 3 ya. Iya. Nah, variabel kedua Jadi apa namanya? bab 2
Di bab 2 itu kemudian kan Variabel K2. bab 2 itu komite anggota komite audit independen, komite audit kan, Iya, komite audit independen ya. iya. Jumlah dibagi apa? Komite audit independen gimana tadi jumlah rumus siapa? Rumusnya persentase jumlah anggota komite audit yang independen Nah, dibagi? terhadap jumlah seluruh komite audit. Iya. Emang ada komite audit independen sama nggak independen ada? Hah? Ada istilah komite audit Ada, independen Pak. ada? Oh, ada Ada, komite Pak. audit independen? Hah? Ada? Ada, Pak. Kamu tahu di mana komite audit independen? Tahu di mana tuh? Ada. Di laporanku ada datanya. Oh, sebut sekali dengan komite audit independen. Kecuali komisaris independen Kalau ada. yang independen kan yang enggak. Jasmine, kalau komisaris independen ada. Tapi Nanti komite coba audit, saya lihat dulu deh, Pak. komite audit independen nggak ada. Nggak ada. Itu ukurnya jumlah komite audit aja, jumlah anggota komite audit itu aja. Tapi ini Bukan itu referensi di siapa tuh? Referensi apa tuh? Referensi dari siapa tuh? gitu Jurnal dong. apa? Apa? Oh, Di jurnal apa? Jasmine. Referensinya ukuran itu dari jurnal siapa itu? Halo? Apa, Halo Pak? Jasmine, itu referensi ukuran kamu di tabel operasional variabel tadi. Iya, Itu Pak. komite audit itu kan ada ukurannya tuh. Itu sumber referensi dari siapa itu? Bang ada aku lihat di jurnal. Iya, kalau tadi saya dari jurnalnya Prasetyo. Bang seperti itu ukuran, bang seperti itu ya. Coba cek lagi deh. Iya, Pak. Nanti saya Coba cari cek lagi. lagi deh, bener nggak itu? Komite audit independen ada nggak komite? Iya, Pak. Komite audit independen? Iya, Pak. Komite audit itu pasti independen tuh orang luar yang ambil kan? Oh, iya, Pak. Coba cari deh, bener nggak komite audit independen istilahnya? Ya, Komite komite audit audit. independen. Iya, Pak. Biasa ukurannya jumlah komite audit. Coba cek lagi deh ya. Coba cek lagi deh Iya, ya. Pak. Yang kedua apa Ya. variabelnya? Yang kedua apa variabel? Dewan Komisaris, Pak. Dewan komisaris apa? Jelaskan dewan komisaris apa? Gue jelaskan. Dewan Komisaris itu merupakan orang pengawas dalam struktur perusahaan yang tugasnya itu untuk memantau dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh direksi, Pak. Terus ukurannya mengukur gimana? Cara mengukur Dewan Komisaris itu udah terdapat ya, Pak, di laporan keuangannya Dewan Komisaris. Ukurnya gimana? Operasional variabel itu kan di bab 3 ukur gimana itu? Kalau saya jumlah anggota Dewan Komisaris dibagi jumlah anggota Dewan, Pak. Dewan apa? Seluruh anggota Dewan. Itu komisaris semua, komisaris independen itu komisaris saja. Judulnya apa? Komisaris independen. Enggak, Dewan Komisaris aja, Pak. Komisaris. Iya. Kalau di jurnal ini ukurannya apa? Jurnal ini ada komisarisnya itu. Jurnal ini ada komisarisnya. Coba kamu buka jurnal lain yang kamu kutip di mana? Jurnal yang kamu kutip. Sebentar, Pak. Ya. Coba dibuka deh di search. Ya.
Tapi ini kok ada yang Dewan Komisaris yang hitungnya pakai shareholder equity dibagi total aset ya, Pak? Oh, salah tuh. Salah tuh. Salah. Ini ada lagi, Pak. Dari jumlah keseluruhan dari Dewan Komisaris. Kayak gitu aja, Pak. Itu cuma Dewan Komisaris intinya. Iya. Gue Dewan Komisaris. Kamu ikuti yang mana nih? Jumlahnya atau gimana? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya. Iya. Oh ya. Terus apa lagi? Jadi kalau di tabel operasional variabel mau jumlah kamu tulis. Iya, Pak. Jumlah dari total komisaris. Oh, tadi kok ada presentasi dari mana tuh? Mana sih? Terus komisaris independen, Pak, selanjutnya. Nah, komisaris benar-benar. Komisaris independen gimana nih? Apa itu komisaris independen? Jelaskan deh. Komisaris independen itu merupakan bagian daripada Dewan Komisaris, akan tetapi dia itu mempunyai latar belakang ketentuan yang terkait sama independensinya. Terus cara menghitungnya itu komisaris independen dibagi sama Dewan Komisaris, Pak. Jumlah komisaris independen dibagi jumlah komisaris. Iya. Ya itu benar. Itu yang keempat Pak, keempat. Yang keempat itu saya Dewan Direksi. Dewan Direksi, Pak. Dewan Direksi gimana adanya? Dewan Direksi itu apa sih? Dewan Direksi itu merupakan perseorangan yang wewenangnya itu untuk keperluan perseroan. Terus direksi itu merupakan seseorang yang mewakili perusahaan di eksternal. Cara menghitungnya itu jumlah anggota Dewan Direksi dibagi jumlah anggota Dewan. Itu, udah itu ya? Iya, Pak. Terus apa lagi? Hipotesis. Sudah, Pak, Pak. Hipotesis. Hipotesis saya. Sudah, Pak, hipotesis saya yang ini yang pertama itu negatif. Kenapa negatif? Jelaskan dulu. Kenapa negatif? Kenapa negatifnya? Karena tujuan GCG itu untuk mengurangi financial statement fraud. Makanya
hipotesisnya menjadi negatif. Artinya negatif itu Seluruh apa? Arti negatif itu artinya apa? artinya untuk mengurangi financial statement fraud-nya, Pak. Ya semakin tinggi skor GCG-nya, semakin bagus GCG-nya, maka fraudnya makin kurang kan? Iya, Pak. Ya. Iya. Terus kalau misalnya jumlah komite audit, makin besar komite audit, maksudnya fraudnya makin kurang maksudnya gitu. Iya. Hah? Benar? Iya, Pak. Semakin bagus, semakin banyak jumlah komite auditnya, maka financial statement-nya, fraud-nya akan berkurang. Kalau apa komisi independen, Ya, semakin komisaris independennya semakin bagus, semakin independen, maka semakin bagus semakin banyak dong. kemungkinan Bukan semakin bagus semakin banyak dong ya. ya semakin banyak, maka financial statement fraud akan berkurang. Terus berikutnya apa? Jumlah direksi kan? Dewan komisaris sama dewan direksi. Nah, gimana tuh? Semakin banyak dewan komisarisnya, maka financial statement fraud-nya akan berkurang. Terus kalau dewan direksi, semakin banyak dewan direksi, maka financial statement fraud-nya akan berkurang. Nah, Iya, Pak. terus sampelnya berapa sampelnya? Sampelnya saya belum hitung, Pak. Populasinya apa? Populasinya? Populasinya yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Kriteria sampelnya apa? Kriteria sampel. Kriteria sampelnya itu perusahaan sektor perbankan yang secara berturut-turut menyediakan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Lalu yang kedua, perusahaan perbankan yang memiliki kelengkapan data yang saya ingin teliti, yaitu komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, dan komisaris independen. Terus yang terakhir yaitu laporan keuangannya dinyatakan dalam bentuk rupiah. Ya. Terus itu apa? Uji klasiknya apa? Uji apa, Pak? Uji gejala klasik. Uji asumsi klasik, Pak. Ya, asumsi klasik. Uji gejala asumsi klasik namanya itu. Pakai uji normalitas dan uji autokorelasi. Apalagi? Uji heteroskedasitas, terus uji parsial atau uji T. Bukan. Itu uji hipotesis ya, Pak? Iya, bukan. Itu hipotesis. Ulang gitu, uji gejala klasik apa tuh? Ada uji normalitas, autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Ada lagi satu lagi itu, Uji apa ya, Pak? Saya cuma segitu. Salah kamu, ada uji normalitas satu, ada lagi 3 lagi ujinya, uji autokorelasi, uji apa lagi itu? Uji autokorelasi. Saya heteroskedasitas. Lalu ke satu lagi itu, berarti masih kurang kamu itu. Oh, saya masih kurang satu berarti ya, Pak? Ya, apa tuh? Coba apa tuh? Lagi apa? Sebentar saya cari, Pak. Multicollinearity, Oh iya, multicol, Pak. Kurang tuh. Berarti saya tambahin uji multicol. Itu kalau uji fit persamaan data panel apa? Data panel. Data panelnya itu saya pakai uji
estimasi model data panel, Pak. Iya, iya. Pakai common effect, terus fixed effect, sama random effect. Ujinya apa? Ujinya apa? Oh, Fixed uji effect, apa Chow, lagi? Pak. Uji Uji Chow. Chow. Uji Chow, uji apa lagi itu? Uji Hausman. Osman, uji apa lagi? Udah, Pak, saya cuma 2. Uji Chow sama uji Hausman. Ada tiga terakhir apa? Uji analisis data panel. Uji Chow, uji Osman, terus lagi itu uji apa? Uji ada tiga tuh, cari deh. Ada tiga lagi ya. Ada satu lagi tuh, ya. Ya, Pak. Harus tahu tuh ya. Persamaan regresimu udah. Regresi data panelnya. Sudah, Pak. Udah. Kenapa? Mau diusir kamu? Enggak, Pak, saya kirain hujan. Hah? Mau diusir? Enggak, Pak. Diusir. Mau tutup kafenya, mau tutup? Enggak, Pak, belum. Hah? Belum, Pak. Nah. Itu kamu itu kuasai ya? Iya, Pak. Kamu kuasai. Kalau fraud laporan keuangan itu apa? Fraud laporan keuangan. Fraud laporan keuangan itu merupakan kecurangan yang dilakukan baik oleh manajemen ataupun oleh staf yang tujuannya itu untuk kepentingan pribadi. Kamu mau jelaskan perkembangan teori fraud laporan keuangan. Riset statement fraud teorinya, perkembangannya apa? Oh, kayak fraud Pentagon gitu ya, Pak. Fraud. Jelaskan apa itu? Hmm, Terus bisa kamu kuasai itu, selancar jawabnya itu ya. Karena utama skripsimu, kalau nggak lancar bisa itu kamu sama dosennya. ada fraud triangle. Yang pertama apa dulu? Yang pertama apa? Fraud triangle. Apa tuh? Itu merupakan teorinya itu ada 3. Yang pertama ada pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Terus kalau yang kedua itu ada fraud diamond, itu dia merupakan perkembangan daripada fraud triangle. Dia itu ada 4 komponen. Yang pertama itu ada insentif, opportunity, rasionalisasi, dan capability. Selanjutnya itu Pentagon fraud theory. Itu ada 5. Yang pertama arrogance, competence, opportunity, pressure, dan rasionalisasi. Selanjutnya, perkembangan yang selanjutnya yaitu ada hexagon teori. Itu ada stimulus, ego, rasionalisasi, opportunity, pollution, dan capability, serta stimulus. Itu apa tuh? Apa tuh? Yang menjelaskan itu apa? Itu ada tekanan, ada peluang. Apa tuh? Jelaskan tuh apa? Apa tuh? Maksudnya itu manajemen mendapatkan tekanan sehingga dapat melakukan financial statement fraud. Itu yang kamu jelaskan tadi itu variabel yang mempengaruhi apa variabel indikator di fraud itu dipengaruhi oleh apa? Ya, tekanan juga fraud. Tekanan. Terus peluang. Coba kau baca bab 2-nya triangle itu kau baca deh apa itu? Maksudnya apa? Bab 2 itu yang triangle itu maksudnya apa itu? Yang teori yang pertama? Triangle. Nah, apa itu maksudnya? Jelaskan. Itu maksudnya adanya perasaan manajemen yang tertekan sehingga mengalami kesulitan dan adanya dorongan yang akan menyebabkan terjadinya fraud. Terus adanya peluang, setelah adanya tekanan maka adanya peluang sehingga manajemen akan melakukan fraud. Terus
ada juga faktor lain seperti keserakahan sehingga memicu terjadinya fraud. Kalau yang kedua apa? Jadi Fraud diamond. teori fraud itu teori yang menjelaskan kenapa terjadinya fraud itu. Oh, Ya. Nah, itu iya teori Pak. fraud itu. Kenapa jadi fraud? Financial report fraud itu kenapa? Nah, ada kalau triangle itu ada tiga dimensi bahkan dari fraud itu. Pertama ada tekanan, ada peluang, ada lagi apa tuh? Rasionalisasi. Hah? Rasionalisasi Pak. Rasionalisasi itu apa? Dia itu kayak eh meng- Ayo kamu membenarkan. harus pahami itu, harus pahami karena Ya, nggak paham dia nanti itu itu kan problem utamanya. ya Pak. Oh, dibaca belum ulang maksudnya apa? Belum ulang gue baca. Oh ini maksudnya gitu. Ya. Iya Pak. Yang Ya, kedua juga sama gitu. Apa beda teori kedua kita satu bedanya apa gitu? Teori yang bisa oh ya menjelaskan fraud. Jadi teori yang menjelaskan kenapa terjadi kecurangan laporan keuangan itu kedua itu apa? Anunya beda dengan satu apa? Yang ketiga apa gitu? Nah itu Iya Pak. si Dasul paham itu. Triangle Iya Pak. kedua ketiga. Kamu kenapa pakai yang ketiga? Kenapa pakai dua? Atau kenapa pakai itu? Bukan yang itu, bukan teori lain kau pakai. Apa teori itu kau pakai ya? Iya Pak. Coba didalami deh, dalami lagi teori user report fraud gitu. Iya User Pak. statement fraud, user statement fraud. Ya, Iya Pak. sampai kamu paham, sampai jadi semua paham. Nanti kalau udah paham, jelasin saya itu ya. Kalau ujian tuh, saya ujian sidang skripsi jelas saya itu. Saya tanya kamu. Sekarang kamu masih bingung nih, belum paham banget tuh ya. Iya Pak. Nah, kalau belum paham, boleh utamanya gimana bisa mengolah data, nih, bisa analisis data gimana? Ya, Iya Pak. coba deh dipelajari lagi tuh, ya. Ya, iya Pak. Jadi kamu apa pertama tambahkan empirical gap di latar belakang, ya. Iya. Yang kedua apa tadi? Saya suruh ke Yang bawah. yang kedua menambahkan di penjelasan teorinya itu dijelasin satu-satu indikatornya. Ya, terus Lalu di perhitungan operasional variabelnya itu dikasih tadi yang komite audit diganti, terus jadi cek lagi, sumber ya, ya diganti rumusnya, terus habis itu yang tadi bab 3-nya itu menambahkan yang uji cow. Itu saya baru ada 2, harusnya kan ada ya, 3 ya Pak. Saya baru ya. ada uji cow sama Hausman. Nah, kalau uji gejala klasik tambah juga tuh multi call belum? Iya, multi-call juga. Waduh, itu saya cek tuh, ya. Iya Pak. Lagi. Lalu Oh, level udah catat, operasional udah catat. udah Pak. Ya udah. Itu apa lagi tuh? Terus benerin tabel operasional variabelnya. Ya, ya, Bagian sumbernya dihapus, ditaruh di ya, bawah rumusnya. ya, ya. Terus, Lalu ini saya sambil lihat di skripsinya Pak. ya, Terus mencari jumlah sampelnya Pak. Lalu di hipotesisnya ditambahin lagi penjelasannya. Lalu latar belakangnya ditambahin lagi Pak, ini per variabel, jadi nambah 4 alinea lagi. iya, ya. Dah, Iya Pak, dah sudah nanti kan? sama daftar isi.
Ya, Ya, di sudah Pak. Ya, sampai ketemu. Kamu Rabu besok ke kampus ya? Iya Kamu Pak. daftar kapan? Daftar sidang proposal kapan? Udah perbaiki dulu langsung daftar ya? Apa Pak? Kamu daftarnya kapan? Daftar sampelnya kapan? Perbaiki dulu. Minggu besok. Minggu besok ya. Nanti Rabu berarti Minggu kamu. besok Pak. Hah? Rabu. Iya, Rabu nanti saya ke kampus. Ya Pak. Ya ke tempat saya dulu nanti saya cek lagi. Itu kamu Rabu saya ke daftar ya? kampus. Iya. Baru kamu daftar ya? Rabu Pak. Iya Rabu. Rabu kamu ke tempat saya. Habis itu daftar pagi jam Iya. 8.30 Oh, ya. Atau jam 8 lah ya. iya. Iya, Nah, jam 8 Pak. Saya ke jam Bapak. 8. Nanti saya cek lagi. Jadi kamu Ya. habis itu kamu perbaiki itu daftar ya. Oh, langsung hari Rabu itu juga Pak. Bisa nggak Rabu tuh? Hah? Iya Pak, bisa. Iya. Mau perbaiki bisa aja. Kalau nggak Iya bisa Pak. perbaiki, bisa daftar online. Bisa daftar online nggak? Saya sih kemarin dikirim linknya Pak. Bisa. Oh, oke daftar online. Biasanya Rabu nanti kamu daftar online-nya kok hari Kamis, hari malamnya terserah deh. Oh iya. Ya, Iya tapi Pak. kamu tanya dulu dokumen yang harus tanda tangani, cek lagi ya. Dokumen harus tanda Iya. tangani apa aja form-formnya ya. Minta ke Iya Pak. ya. Nanti Jadi saya Rabu tanya tempat dulu Pak. saya. Rabu tempat saya dulu ya. Iya Pak. Saya cek Rabu lagi jam nih. 8 ya Pak. Iya, iya, jam 8 biar cepat biar pagi deh. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik Pak. Ada lagi bertanya enggak? Sudah Pak. Udah. Oke. Oke, Ya. kalau demikian Ya saya dah. tutup bimbingan proposal ini. Alhamdulillah. Kita foto dulu ya. Itu terima kasih. Foto dulu ya. Ya. Iya Pak. Nah, 1, 2, 3. Ya. Tunggu sebentar. Saya masukin dulu. Sebentar. Masukin grup dulu sebentar. Iya Pak. Hmm. Situ mana siapa yang teman kamu satu lagi siapa? Laki-laki? Aldo Pak, Aldo. Kemana lu? Udah datang nih. Kemana deh? Merit dia. Nggak tahu Pak, dia katanya kalau hari Kamis nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu sih Pak saya, dia kenapa. Nggak ada kabar juga, dia juga nggak nanya ke saya Pak. Hari apa dia bisa? Hari apa dia bisa? Masa nggak Nggak bisa? tahu Kok Pak saya. kemana deh kami itu kemana? Nggak tahu Pak. Dia nggak bilang, dia cuma waktu itu bilang katanya kalau Kamis dia nggak bisa. Kalau Kamis ada apa gitu di kantornya. Saya nggak tahu sih Pak. Kantornya dia magang sampai jam berapa sih? Nggak tahu Pak. Berarti nggak bisa selesai dari semester ini. Berarti dia extend semester ya Pak? Nggak tahu, dia kan udah datang tuh. Iya, dia aja telat ya Pak. Ya udah datang. Iya, Udah masih bab 1 Pak. udah 3 minggu udah datang, udah 3 minggu udah datang nih. Oh, 3 minggu Pak. Udah lama banget ya Pak. Ini yang ketiga nih, minggu ketiga nih datang. Oh, Gimana tuh? iya. Nggak tahu sih Pak, saya nggak pernah nanya ke dia juga. Iya. Iya. Udah ya Jasmine ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya Pak. Ya, sama.